إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم بأفضل السلام وأكمل التسليم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. فيا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah salat Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas seluruh nikmat karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Berkat nikmat tersebut, alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian daripada hamba-hambanya yang beruntung karena tergerak hati, ringan langkah, datang ke masjid untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat yang mulia, dan seluruh umat ijabah yang senantiasa sabar, istiqamah mengikuti risalahnya sampai datangnya hari kebangkitan, dan semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini di hari yang penuh dengan keberkahan, kembali khatib mengingatkan diri sendiri utamanya, juga jamaah sekalian, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh, yang mewujud takwa. Takwa yang bentuknya adalah anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawabah wa anta turka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu azabah. Engkau mengerjakan apa yang Allah perintahkan berdasar pada petunjuk yang Allah berikan karena mengharap ridhonya semata. Engkau meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, berpedoman dengan petunjuk yang Allah berikan, dan itu dilakukan karena kita takut, karena kita sungkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan pertama dari putaran tahun Masehi. Pergantian waktu siang dan malam, bulan, tahun, baik Masehi maupun Hijri, semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari pergantian masa adalah momentum bagi kita untuk muhasabah, untuk menghitung ulang diri kita masing-masing sebelum datang hari di mana pihak lain yang akan menghitung diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering-seringlah menghitung diri kita sendiri sebelum pihak lain yang menghitung. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk menelisik beberapa ayat dalam Al-Quran, untuk menemukan
beberapa makna yang terkandung dalamnya agar menjadi pedoman bagi kita untuk bermuhasabah, sehingga insya Allah dengannya Allah berkenan meringankan hisab kita di hari perhitungan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, "Was-samaa'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Pada ayat keempat dalam surat ini barulah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tema yang diinginkan, di mana Allah mengatakan bahwa setiap manusia telah Allah tetapkan atasnya pengawas. Ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan terlontar dari lisan seorang manusia kecuali di kanan kirinya ada raqib dan atid. Tapi makna apa yang terkandung dari 3 ayat pertama sebelum Allah sampai pada maksud dari tema yang diinginkan di surat At-Tariq? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang padanya terdapat At-Tariq. Allah bertanya kepada kita, apa itu At-Tariq? Allah bertanya dengan kalimat, "Wa ma adraka mat-tariq." Para mufassir menjelaskan, setiap kali Allah bertanya dengan kalimat "wa ma adraka", maka pertanyaan tersebut pastilah tentang sesuatu yang saking dahsyat dan agungnya. Kalaulah manusia mencurahkan seluruh pengetahuan yang dia miliki, dia tidak dapat mengetahui hakikat tersebut kecuali sedikit saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tentang hal-hal besar Allah selalu gunakan kata wa ma adraka. Maka Allah bertanya, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa itu at-tariq? Maka Allah jelaskan, an-najmu ats-tsaqib. At-tariq adalah benda langit yang memancarkan cahaya. Al-Quran ketika berbicara tentang benda-benda langit menggunakan 2 diksi. Yang pertama an-najm, yang kedua kaukab. An-najm untuk benda-benda langit yang memancarkan cahaya dari dirinya sendiri. Ini diwakili oleh matahari. Kaukab adalah benda langit yang nampaknya bercahaya, tapi sebenarnya dia hanya memantulkan cahaya dari benda langit lain. Ini diwakili oleh bulan. Maka an-najmu ats-tsaqib adalah benda-benda langit, matahari dan lainnya yang berjuta-juta kilometer jaraknya dari dunia, dari bumi tempat kita berpijak. Namun saking terangnya cahaya yang dia miliki, sampai-sampai dia bisa menembus kegelapan malam. Pekatnya malam dapat dia tembus dengan cahayanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memulai tema tentang pengawasan manusia dengan sumpah benda-benda langit yang cahayanya menembus lapis-lapis kegelapan? Untuk mengatakan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan benda-benda langit yang cahayanya menembus lapis-lapis kegelapan malam, maka zat yang sama itu sungguh sangat mampu menciptakan malaikat raqib dan atid yang daya awasnya, kemampuan akan pengawasannya dapat menembus seluruh tabir-tabir kebohongan yang dibuat oleh manusia untuk menutupi aib-aib mereka. Bermaksiatlah seorang di malam hari, di dalam rumahnya, di dalam kamarnya,
di dalam selimutnya, ketahuilah bahwa seluruh lapis-lapis kebohongan itu yang manusia buat untuk menutupi aibnya, itu semua tidak luput dari daya awas malaikat raqib atid yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana cahaya benda-benda langit yang menembus lapis-lapis kegelapan malam. Maka jamaah sekalian, jika semua amal sudah dicatat, jika semua dosa telah dicatat, pertanyaannya, apakah setelah dicatat tidak ada perhitungan setelah itu? Yauma tublas sarair. Akan datang hari di mana seluruh yang dirahasiakan, seluruh yang tersimpan dan disimpan dibongkar. Yauma tublas sarair. Manusia boleh menyembunyikan sesuatu. Bahkan saking dalamnya dia menyembunyikan sesuatu, sampai-sampai dia lupa telah menyembunyikan hal tersebut. Manusia sekali dua kali berbuat jahat, dia ingat dia pernah berbuat jahat, dia tutupi dari manusia. Tapi kalau dia sering berbuat jahat, sering bermaksiat, dia tutupi itu, dia sembunyikan itu. Boleh jadi manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Dan mungkin saking banyaknya dosa yang kita lakukan, sampai-sampai kita lupa pernah menyembunyikan dosa tersebut. Kita lupa pernah melakukan dosa tersebut. Maka akan datang hari di mana semua yang kita sembunyikan dan semua yang kita lupa pernah menyembunyikannya, Allah bongkar semua. Yauma tublas sarair. Dan ketika itu semua dibongkar, barulah manusia mengingat, oh, saya pernah melakukan ini, saya pernah meninggalkan itu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia kembali diingatkan tentang apa yang pernah mereka lakukan. Dan setiap perbuatan tersebut Allah wujud nyatakan balasannya di depan mata. Untuk amal-amal baik, Allah hadirkan surga. Untuk amal-amal buruk, Allah nyalakan neraka di depan mata kita. Maka pada saat itulah wajah orang-orang pendosa tertunduk, wajah orang-orang pendosa berputus asa. Mengapa? Fama lahu min quwwati wala nasir. Karena pada hari itu dia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar dari akibat perbuatan, dan dia tidak memiliki penolong yang bisa menyelamatkan dia dari akibat perbuatan dia sendiri. Maka jamaah sekalian, tidak ada hari yang pasti kecuali satu hari, yaitu hari di mana kita akan dimatikan, kemudian dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang setiap harinya digunakan untuk mempersiapkan datangnya hari yang pasti itu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita hati yang selalu ingin memperbaiki diri, hati yang selalu resah dari setiap dosa yang terlanjur dilakukan, hati yang terus-menerus kendati tahu banyak kekurangan tapi ingin memperbaiki dan berbuat baik hari demi hari. Semoga dengan kesungguhan tersebut, kalaulah kita termasuk dari orang-orang yang banyak dosa, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Kita minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau kita sudah sungguh-sungguh meminta maaf dan dia tidak memaafkan, semoga kesungguhan kita meminta maaf mengundang perkenan Allah, memberikan sesuatu kepada orang yang bersangkutan di akhirat nanti, sehingga dia ridho dan memaafkan kita di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita dan golongkan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin.
At-taibu minadz dzanbi kama la dzanbalah. Istaghfiru li rabbikum yarhamukumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna Allah tabaraka wa ta'ala amarna bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa malaikatihi. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi hadzal jam'i dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yassartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Radhiyallahu akbar wa aqimus salam. Allahu akbar.